C. Menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia mempunyai ciri khas atau karakteristik tersendiri yang berbeda dari ideologi lain yang ada di dunia. Ciri atau karakteristik yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi seperti dalam Pancasila ya. Yang pertama, ada ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Oleh karena itu, sebagai manusia yang beriman, yaitu meyakini adanya Tuhan yang diwujudkan dalam ketaatan kepada Tuhan yang Maha Esa dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh negara. 3. Persatuan Indonesia merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku bangsa, dan mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpecah belah oleh sebab apapun. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia berdasar atas asas musyawarah dan asas kekeluargaan. Nah, sedangkan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Jadi, semuanya sila dari Pancasila ini tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah, karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Sila-sila dalam Pancasila merupakan rangkaian kesatuan yang bulat sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain atau tidak dapat dibagi-bagi. Sejarah perjalanan bangsa Indonesia sejak kemerdekaan diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga sekarang ini telah membuktikan bahwa keberadaan Pancasila itu mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dinamika bangsa Indonesia. Bayangkan sejak tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan sekarang. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara merupakan kesepakatan yang sudah final karena mampu mempersatukan perbedaan-perbedaan pandangan. Pancasila diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jadi kita semua sebagai warga negara harus menunjukkan sikap menghargai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, salah satu sikap menghargai nilai-nilai Pancasila adalah dengan mempertahankan Pancasila. Mempertahankan Pancasila artinya bahwa kita harus melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mempertahankan Pancasila artinya kita tidak mengubah, menghapus dan mengganti dasar negara Pancasila dengan dasar negara lain. Mempertahankan Pancasila artinya mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika ada yang ingin mengganti Pancasila, artinya itu mengancam keberadaan negara Indonesia. Jika dasar negara diganti, maka runtuhlah bangunan negara Indonesia. Oleh karena itu, mempertahankan Pancasila merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan tentu saja rakyat Indonesia. Nah, kemudian upaya melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara telah disarikan dalam butir-butir pengamalan Pancasila. Apa saja isi butir-butir pengamalan Pancasila? Nah, yang pertama, ada ketuhanan yang Maha Esa. A. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. B. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Mengembangkan sikap hormat menghormati
dan bekerja sama antara pemeluk agama penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. D. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang E, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia, Tuhan Yang Maha Esa. F. Mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. G. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Intinya adalah yaitu bertoleransi. Nah, yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini yang A, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang B, mengakui persamaan derajat karena dia adil kan. Jadi mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan lain-lain, juga seperti kepercayaannya, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya, karena derajatnya sama. Kemudian C, yaitu mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap saling tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia dan mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. 3. Persatuan Indonesia. Yang A di sini ada mampu menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi lebih mengutamakan, yang diutamakan lebih dulu adalah kepentingan dan juga keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang B, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan dan bertanah air Indonesia, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, mengembangkan persatuan dan kesatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian juga memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi di sini sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Kemudian juga mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan hasil dari musyawarah tersebut. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Kemudian, yang terakhir ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri, dan tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Juga tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Suka bekerja keras, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Dan juga melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.